Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita, yang sudah mengasihi kita, bahkan masih akan mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Kalau kita boleh ada di hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan di kesempatan ini kita kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya Selasa 15 Agustus 2023. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa Sobat Rehat semakin maju dalam iman, semakin kuat dalam berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa kita baca dan menyapa kita, biarlah itu merubah kehidupan kita, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini, yang di dalamnya nyata kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan senantiasa baik, bahkan sangat baik, untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kehendak Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Firman Tuhan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Sehingga yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi semua. Sobat Rehat, tentunya menjalani kehidupan beriman kita dari hari ke hari, ada satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa di dalam mengiring Tuhan, kita bukan sekedar mengikuti saja, tetapi kita dituntut hidup takut akan Dia dan rajin beribadah. Dengan beribadah, kita dapat memberikan dampak kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi orang lain. Dengan tema kita hari ini, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana menjadi berkat bagi semua. Sobat Rehat,
bacaan kita berkisah bagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Mesir, yang dapat dibagi kepada orang lain melalui satu pribadi, yaitu Yusuf. Yusuf bagaikan seorang pahlawan yang memberikan harapan bagi Mesir untuk mempersiapkan persediaan makanan. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan yang diartikan oleh Yusuf bahwa akan datang musim kelimpahan dan musim kelaparan. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi orang Mesir. Dan juga ketika musibah kekurangan, musibah kelaparan datang, maka Yusuf dan juga bangsa Mesir menjadi berkat bagi semua orang yang mengalami kekurangan itu. Dikatakan bahwa terjadi kelaparan di seluruh muka bumi. Bagaimana bangsa lain, bagaimana orang lain mengalami kehadiran Yusuf di tengah-tengah bangsa Mesir? Sobat Rehat berbicara tentang menjadi saluran berkat bagi semua. Satu hal yang tidak kita bantah bahwa siapapun kita pastilah diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita pastilah mengalami kasih dan pertolongan dari Tuhan. Tidak terhitung, tidak terselami berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun persoalan bahwa kalau Tuhan memberkati kehidupan kita, itu berarti ada yang Tuhan cemburui, ada yang Tuhan tuntut dari kita. Bagaimana bertanggung jawab atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami di kehidupan ini. Kita dipanggil untuk berbagi berkat dengan orang lain, tentunya tanpa membeda-bedakan siapa saja yang membutuhkan kehadiran kita. Menjadi berkat bagi semua tentunya menjadi panggilan iman kita yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan segala kelebihan dan kekurangan kami, Tuhan sanggup menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu. Ada saja yang Tuhan letakkan dalam diri kami yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ubahkan kami dengan firman-Mu di hari ini, biarlah kami semakin melakukan apa yang menjadi kecintaan Allah. Bapa di sorga, di mana saja anak-anak Tuhan berada di hari ini, kuasa kasih pemeliharaan Tuhan melingkupi kehidupan mereka yang bergumul, yang sakit, yang berduka, bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan, Tuhan sanggup memberikan solusi yang terbaik. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, tuntun dan peliharakan kami dari hari ke hari, dan biarlah juga kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.